Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mereview sebuah joystick single hand yang sebelah saja, jadi nggak dua-duanya, dan ini tidak ada mereknya, jadi ya cuma sebuah joystick single hand saja. Warnanya seperti ini, dan kita simak dulu untuk video unboxingnya, kita mendapatkan apa saja di paket pembeliannya. Untuk barang ini saya beli dari Lazada dengan harga 170.000 dan di toko luar negeri, jadi untuk pengirimannya sekitar 1 mingguan. Dan seperti teman-teman lihat, kalau dari luar negeri biasanya packingannya cuma seperti itu. Dan ini barangnya. Untuk mereknya ini saya nggak bisa baca karena memang bahasanya bahasa Cina seperti ini, dan warnanya kuning sama hitam, ada sedikit tekstur hitam. Dan kita buka dulu untuk isinya apa saja yang kita dapatkan. Kita mendapatkan sebuah joystick, kemudian sebuah kabel untuk pairing, ini USB A dan 2 USB C, dan buku panduan yang berbahasa Inggris dan juga berbahasa Cina yang tentu saja jarang sekali kita baca, tapi kalau kita kebingungan nanti untuk pairingnya kita bisa membaca. Untuk buku panduan ini kita bisa pilih untuk yang berbahasa Inggris. Dan di buku panduan ada sebuah QR code yang nanti bisa kita scan dan nanti akan diarahkan ke aplikasi yang digunakan untuk mapping dari joystick ini. Sekarang kita lihat untuk joysticknya, ini warna kuning dan hitam, dan sebuah kertas segitiga. Kemungkinan ini adalah sebuah kartu garansi. Dan kita lihat di bagian atas ini ada semacam kayak gambar skema elektronik. Dan untuk tombol di depan ini ada dua, L1 dan L2, yang pencetannya ini sangat kliki sekali. Kemudian di atas ini ada left rocker atau analognya, dan ini ada karetnya yang lumayan lebar. Saya nggak tahu ini kok bisa ditarik seperti ini, apakah ini kendor atau memang seperti ini, nanti kita cek lagi. Dan di bagian samping ini bisa kita temukan sebuah switch untuk menyalakan joysticknya. Kita geser seperti ini, lampu akan berkedip, ini tandanya joysticknya sudah nyala. Dan di sebelahnya ini ada port USB-C untuk charging joysticknya. Kemudian ada sebuah gantungan yang bisa kita pakai ketika kita mau gantung di tas. Dan ini adalah penjepitnya yang kita pakai untuk menjepit ke handphone, yang menurut saya ini lumayan keras. Sekarang akan kita coba untuk pairing dulu ke handphone. Dan di sini saya memakai Google Pixel 3 dengan chipset Snapdragon 845. Ini apakah bisa bekerja ataukah tidak. Dan sebelum kita pairing, kita download dulu sebuah aplikasi. Kita harus menggunakan sebuah aplikasi karena ini nggak langsung bisa kepake di HP. Jadi kita harus mapping dulu di game yang akan kita mainkan. Dan di sini saya cuma bisa mencoba game PES atau eFootball 2023 karena saya cuma main itu, dan saya rasa itu cukup karena pergerakannya itu akan kelihatan delay atau tidaknya. Pergerakan di sepak bola lumayan cepat. Sekarang kita download dulu sebuah aplikasi, kita buka Play Store atau bisa juga kita scan QR code di buku panduan yang ada di paket penjualan. Di situ ada sebuah QR code dan kita bisa scan, nanti akan diarahkan ke situs aplikasi untuk mapping joystick ini. Dan sekarang kita buka Play Store, kemudian kita cari Mowi Gaming, O-nya 2, I-nya 2, seperti ini, Mowi Gaming. Dan untuk aplikasinya ini kita klik, kita install. Dan ini sudah selesai. Sekarang kita buka untuk aplikasinya, kita agree saja, kemudian kita centang dan konfirmasi. Di sini kita harus mengoneksikan joystick ini dengan handphone. Jadi kita klik yang connect, kemudian kita juga harus menyalakan lokasi. Kemudian kita balik, kita nyalakan untuk joysticknya. Jadi kalau sudah nyala ini bagian sini berkedip warna biru. Kemudian kita klik yang connect ini, klik saat aplikasi digunakan,
kemudian izinkan. Mobi Gaming ingin mengaktifkan Bluetooth, izinkan, kemudian otomatis Bluetooth akan nyala. Kita cari dulu, atau mungkin kalau agak sulit di sini nggak terdeteksi, kita buka di sini saja dan kita cari perangkat baru, kemudian akan muncul C1AF8. Ini adalah joysticknya. Kemudian kita sambungkan. Nah, sudah tersambung, kita balik lagi ke aplikasi dan di sini akan tampil seperti ini. Kita klik. Lagi mengoneksikan. Kalau sudah terkoneksi, warna biru di joystick ini akan diam, tidak berkedip lagi. Kemudian kita klik di tulisan aktif ini, kita klik permission request, ini minta permission, kita klik konfirmasi. Jadi kita dimintai akses penggunaan, kemudian kita masuk ke cari aplikasi Mobi Gaming tadi, ini izinkan, kita balik. Kemudian kita izinkan juga tampilkan di atas aplikasi lain, Mobi Gaming. Kita nyalakan untuk tampilkan di atas aplikasi lain. Kita balik ke aplikasi lagi, izinkan lagi. Kemudian kita klik aktif lagi. Dan di sini ada dua pilihan. Semuanya sebenarnya kita harus mengaktifkan developer option. Kita bisa pilih yang atas ataupun yang bawah. Untuk yang atas kita harus mengaktifkan developer mode dan juga USB debugging mode. Di sini harus diaktifkan semua. Untuk cara mengaktifkannya seperti ini. Untuk mengaktifkan opsi developer, kita masuk ke setelan. Kemudian kita cari tentang ponsel. Kemudian kita geser ke bawah, kita cari nomor versi, ini kita klik 5 kali sampai muncul tulisan seperti ini. Kemudian kita disuruh memasukkan kode keamanan atau pola. Sekarang Anda adalah seorang developer. Kalau sudah seperti itu berarti untuk developer optionnya sudah aktif. Sekarang kita cari di sistem. Dan untuk opsi developernya sudah muncul, kita klik dan kita aktifkan seperti ini. Kemudian USB debuggingnya juga kita aktifkan seperti ini. Sekarang kita kembali ke menu Mobi Gaming. Kemudian next step, ini koneksi dengan kabel. Jadi kita harus menyiapkan kabel yang ada di paket pembelian tadi. Kemudian kalau sudah diaktifkan dua-duanya ini, kita tinggal next step dan kita cari sebuah adaptor ataupun bisa power bank yang ini kita tancapkan di colokan joystick Type-C. Kemudian untuk yang USB-A ke adaptor ataupun power bank. Kemudian yang satunya kita tancapkan di sini. Baru kita masukkan ke colokan listrik. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan seperti ini, proses debugging terhubung. Kemudian kita centang izinkan. Centang izinkan, kita tunggu. Nah, kalau sudah tulisan ada sukses dan activated di sini, ini berarti sudah terhubung. Jadi bisa kita lepas semuanya dan kita add game, terserah teman-teman mau cari game apa. Tapi di sini saya main eFootball. Jadi ini saya coba main eFootball dulu. Dan untuk memasukkan HP ini ke joystick ini lumayan agak susah karena ini agak berat di bagian penjepit ini. Jadi kita harus lumayan ekstra untuk memasukkannya. Sekarang kita mapping dulu, kita masuk ke ekstra. Kemudian ke pengaturan game, kita ke pengaturan main. Kemudian kita cari untuk tombol-tombolnya terlebih dahulu. Kemudian kita klik di bagian ini, nanti akan muncul seperti ini, kita klik. Dan kita klik yang change. Dan kita pilih untuk add key. Jadi ini untuk memilih tombol. Kita goyangkan yang akan kita pakai. Kita pencet yang mau kita mapping. Ini untuk tombol joystick saya taruh di sini. Kemudian add key lagi. Ini akan saya pilih L2. Ini saya masukkan di seumpama di sini atau mungkin di sini.
kemudian kita add key lagi, kita klik L1, ini kita masukkan di sini, dan di menu mapping ini kita bisa edit. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan, apakah itu mau normal button, kemudian continuous key. Jadi continuous key ini mentoknya di 33, jadi sekali klik bisa 33 ketukan secara otomatis. Untuk fire key seperti ini saya nggak ngerti, mungkin untuk semacam PUBG ataupun COD Mobile. Kemudian AI switch saya juga belum nyoba ini. Kemudian continuous switch ini otomatis, ketika kita tekan continuous terus, klik sendiri, kemudian kita tekan lagi dia akan mati. Kemudian ada basic untuk makro. Jadi ini teman-teman yang ketika mau tekan satu tombol bisa 2 tombol tertekan secara beruntun, enggak secara bareng. Ini biasanya dipakai untuk PUBG mungkin, dan ini enggak saya pakai. Jadi sekarang kita coba untuk kualitas dari left rockernya, untuk analognya ini apakah dia delay ataukah tidak. Sekarang kita pakai ini aja. Untuk L1, yes, normal button dulu. Kita pindah di sini kalau normal button berarti. Kemudian diklik yang sebelah sini, kita pilih yang save dan konfirmasi. Oke, kita kembali dan kita coba untuk main. Kita main yang biasa terlebih dahulu. Dan kita bisa juga setel untuk left rockernya tadi atau analognya tadi mau berapa untuk radiusnya. Jadi untuk radius itu semakin besar dia akan semakin lebar seperti ini. Ini saya kira 10 atau 9 sudah cukup. Saya save. Saya rasa untuk delaynya lumayan minim, joystick ini nggak terlalu parah untuk delaynya, jadi masih lumayan enak untuk dipakai main di eFootball 2023 ini. Dan apakah untuk joystick ini bisa dipakai di chipset MediaTek? Ini saya coba di Poco X3 GT. Dan untuk pemasangan saya taruh yang di bagian bawah karena di bagian atas terkena kamera untuk bagian penjepitnya. Jadi mentok di kamera, jadi dia nggak bisa sampai full kalau kita pasang di atas. Ini sudah saya pairing dan ternyata bisa di HP dengan chipset MediaTek Dimensity 1100. Saya kurang tahu ketika dipakai di seri Helio G, karena adanya saya HP dengan chipset Dimensity 1100. Tapi di sini lumayan smooth. Saya nggak tahu pengaruh chipset atau memang HP-nya. Jadi ini delaynya lebih minim sekali ketimbang tadi HP yang sebelumnya. Lebih sangat minim, dan ini lebih enak, bisa dilihat ini untuk joysticknya, ini minim untuk delaynya. Dan apakah bermasalah ke multitouch? Ini enggak, ini masih lancar. Oke, jadi untuk chipset MediaTek saya coba di Dimensity 1100 ini support, nggak ada masalah sama sekali. Dan tombol-tombolnya untuk joysticknya ini juga lumayan, ini lebar sekali, jempol kita ini bisa tercover semuanya, jadi seperti ini. Dan baliknya juga smooth. Dan menurut saya untuk joystick ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama, penjepitnya ini
itu terlalu keras, jadi kita benar-benar harus ekstra untuk membukanya. Kita tekan dulu, kalau kita tekan pakai HP itu kayak agak susah dan takut. Biasanya kalau terlalu keras ini akan bikin lecet handphonenya. Jadi saya sarankan untuk memakai casing tapi yang nggak terlalu tebel, segini. Dan kekurangan yang kedua ini untuk yang saya rasakan joystick untuk analognya ini. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau di sini kayak terbatas, tapi kalau di sini segini. Padahal sudah saya setting pas sama analognya yang di game. Tapi ini yang ke sebelah kiri, saya nggak tahu apakah memang saya itu kedapatan barang yang cacat atau gimana. Tapi saya coba yang ini bisa mentok agak lebih. Nah, kalau yang ini agak dicongkel baru bisa masuk, seperti itu yang kekurangan kedua. Terus kekurangan ketiga, gripnya menurut saya kurang nyaman. Ini bodinya ini jadi tangan kita jadi gini. Kalau biasanya yang sering main PS mungkin akan agak kurang nyaman memakai joystick ini harusnya bodinya gini, bukan gini menurut saya sih. Kekurangan tadi bisa dimaklumin dengan harga yang menurut saya lumayan terjangkau di 170.000. Kemudian kita mendapatkan tombol yang clicky, bisa didengarkan. Ini clicky sekali, maksudnya ini enak sekali untuk tombol-tombolnya. Kemudian joysticknya juga nyaman, nggak terlalu dalam atau nggak terlalu ke kanan ke kiri, jadi agak susah untuk mengontrolnya. Ini kayak di dalam itu ada semacam tekstur karet yang bikin membal kembali ketika melepaskannya, seperti itu. Dan ternyata ini karetnya bisa dilepas. Nah, kalau dilepas seperti ini, di sini ada baut-bautnya ini untuk membongkar, tapi saya sarankan jangan dibongkar. Kalau nggak apa-apa, kalau penasaran ya monggo kalau mau dibongkar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk review dari joystick merek kuning. Saya bilang ini merek kuning, nggak tahu ini mereknya apa. Tapi di harga 170.000 ini lumayan worth it. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.